Teknologi terus berkembang dengan kecepatan yang mengejutkan. Setiap hari kita semakin dekat untuk hidup di dunia yang menyerupai sitkom animasi lama namun visioner, The Jetsons. Mobil terbang memang belum ada, tapi acara ini berhasil melakukan banyak hal dengan benar, mulai dari robot penyedot debu hingga printer 3D. The Jetsons juga menyentuh topik peran AI dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, dalam satu episode, salah satu karakter utama kehilangan pekerjaannya karena robot. Dengan munculnya kecerdasan buatan, ini adalah skenario yang sangat mungkin terjadi kan? Tapi, kamu mungkin akan merasa lega mendengar bahwa pekerjaan tertentu kemungkinan besar akan selalu aman dari hal itu. Jadi, mari kita lihat apa saja profesi-profesi ini. Tapi sebelum kita mulai, di akhir nanti kamu mungkin mau banting setir pekerjaan. Profesi pertama dalam daftar kita adalah pekerja sosial. Sepanjang karir mereka, pekerja layanan sosial menangani berbagai situasi yang rumit, seperti membantu anak-anak atau keluarga yang mengalami konflik rumah tangga. Untuk menangani hal-hal sensitif seperti itu, mereka perlu mempertimbangkan banyak hal, seperti hubungan dalam keluarga dan latar belakang budaya. Mereka juga harus membuat rencana yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan individu. Hal ini membutuhkan pemikiran kritis dan juga kemampuan beradaptasi. Meskipun AI dapat membantu mereka mengumpulkan informasi dan mengambil keputusan, algoritmanya tidak akan pernah bisa sepenuhnya memahami bahwa masalah yang dihadapi tidak sepenuhnya hitam atau putih. Selain itu, pekerja layanan sosial harus menghadapi dilema etika dan membuat penilaian moral. Namun, karena AI diprogram berdasarkan aturan yang telah ditentukan, AI tidak dapat meniru kemampuan pengambilan keputusan yang kompleks dari seseorang. Terakhir, orang yang bekerja dengan pekerja sosial seringkali lebih memilih seseorang yang bersifat menghibur dan berempati. Dan tidak ada chatbot yang dapat memberikan hubungan emosional seperti yang dapat dilakukan oleh manusia. Serupa dengan layanan sosial, psikologi adalah bidang lain yang tidak mungkin digantikan oleh AI. Emosi manusia bersifat kompleks, personal, dan berdasarkan situasi. Ambil contoh kebahagiaan misalnya. Satu orang mungkin sangat senang dan bersemangat untuk naik pesawat dan melakukan perjalanan, sementara orang lain mungkin merasa takut dengan perjalanan yang akan dilaluinya. Jadi, tidak ada yang benar atau salah dalam hal apa yang harus dirasakan atau kapan harus merasakannya. Namun, terlepas dari faktor-faktor subjektif yang ada, psikolog membantu setiap orang yang membutuhkan bantuan mereka untuk mendapatkan wawasan tentang pikiran dan perilaku mereka. Psikolog memainkan peran kunci dalam memfasilitasi pertumbuhan dan penyembuhan pribadi. AI dapat memberikan wawasan berbasis data tentang masalah yang mungkin dihadapi klien, tapi tidak bisa menandingi pemahaman mendalam tentang emosi, pikiran, dan tindakan manusia yang dibawa oleh para psikolog ke dalam praktik mereka. Selain itu, psikolog perlu menyediakan lingkungan yang aman dan tidak menghakimi untuk membangun kepercayaan. Hal ini akan memungkinkan klien untuk berbagi pikiran, perasaan, dan pengalaman mereka dengan lebih nyaman. Namun, sistem AI tidak akan mampu meniru tingkat empati, kasih sayang, dan suasana yang tulus seperti itu. Siapa juga yang mau ChatGPT mengetahui ketakutan terdalam orang? Aku sih enggak. Semua hal yang kusebutkan sejauh ini dapat diterapkan pada perawatan kesehatan dan terapi fisik. Industri perawatan kesehatan sudah menggunakan beberapa alat bertenaga AI untuk mendiagnosis dan meresepkan pengobatan. Namun, teknologi ini belum cukup canggih untuk menggantikan tenaga kesehatan sepenuhnya. Ada beberapa alasan untuk itu. Pertama-tama, petugas kesehatan membutuhkan keterampilan interpersonal tingkat tinggi untuk mendekati pasien dengan cara yang benar. AI akan gagal untuk mengatasi kekhawatiran mereka dan memberikan dukungan emosional yang mungkin mereka butuhkan. Kedua, tubuh manusia itu kompleks. Jelas kan? Diagnosis apapun perlu mempertimbangkan berbagai faktor, seperti riwayat medis atau perilaku pasien. Hal ini membutuhkan tingkat intuisi dan pengalaman tertentu dari tenaga kesehatan yang sulit ditiru oleh AI. Ada alasannya orang mengatakan bahwa mengajar adalah profesi yang mulia. Saat ini banyak orang yang beralih ke internet untuk mendapatkan informasi atau mengambil kelas online untuk mempelajari keterampilan baru. Namun, hal ini tidak menunjukkan bahwa guru akan digantikan oleh AI.
karena mengajar bukan sekedar menyampaikan informasi yang diperlukan kepada siswa. Setiap siswa mungkin memiliki gaya belajar yang berbeda. Misalnya, seseorang mungkin akan lebih paham jika belajar dengan contoh-contoh virtual. Sementara yang lain mungkin memahami informasi lebih baik dengan melakukan eksperimen langsung. Hal ini mengharuskan guru untuk dapat memahami kebutuhan siswa dan menyesuaikan metode pengajaran. Tapi bukan itu saja, sering kan kita terjatuh dan lutut kita terluka saat berlari di halaman sekolah. Gurulah yang menyeka air mata dan menolong kita, ya kan? Dan berapa kali kamu berpikir bahwa kamu tidak mampu untuk melompat dari rintangan yang tinggi di kelas pendidikan jasmani? Kamu mungkin tidak percaya pada diri sendiri, tapi gurumu percaya. Jadi, guru memberikan dukungan emosional, dorongan, dan inspirasi. Mereka juga menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Tidak ada kecerdasan buatan yang dapat memberikan hal itu, setidaknya sejauh ini. Nah, ngaku deh, paling nggak pasti ada satu acara drama tentang hukum yang jadi favoritmu. Jelaskan kenapa drama seperti itu banyak peminatnya? Rasanya memuaskan sekali menonton pengacara gagah dengan setelan jas yang rapi, menemukan celah dalam sistem, meneriakan keberatan, dan membawa keadilan. Jadi, meskipun AI telah digunakan untuk beberapa tugas hukum, kamu mungkin lega mendengar bahwa pengacara tidak akan digantikan olehnya dalam waktu dekat. Salah satu alasan terpenting kenapa mereka tidak akan kehilangan kursi pengadilan karena robot adalah karena profesi hukum membutuhkan pemikiran kritis dan kreativitas tingkat tinggi. Pengacara menganalisis masalah hukum yang kompleks dan memberikan nasihat berdasarkan berbagai faktor yang mencakup pertimbangan moral dan preseden hukum. Dan selama persidangan, hanya pengacara yang dapat memberikan argumen persuasif dan terperinci karena mereka dapat memahami dan menangani masalah manusia dengan lebih baik. AI tidak dapat menggantikan kemampuan berpikir dan pengambilan keputusan yang seperti itu. Seniman, musisi, dan semua jenis pekerjaan kreatif membutuhkan orisinalitas, imajinasi, dan kemampuan untuk berpikir di luar kebiasaan. Para profesional kreatif harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang emosi manusia serta budaya. Mereka juga tidak boleh takut untuk menyelami pemikiran mereka. Itulah satu-satunya cara seorang musisi dapat menciptakan karya bermakna yang akan didengarkan oleh jutaan orang, atau seorang pembuat film akan membuat film yang akan membangkitkan emosi yang kuat. Di sisi lain, AI beroperasi pada data dan pola yang sudah ada. Itulah sebabnya aspek imajinatif dari karya kreatif akan sulit ditiru oleh AI. Sistem AI juga tidak memiliki kemampuan untuk merasakan emosi dan mengapresiasi estetika serta seni seperti yang dilakukan oleh manusia. Jadi, AI tidak dapat menghasilkan sesuatu yang bermakna dan relevan. Tapi, AI tentu dapat membantu para profesional kreatif dalam tugas-tugas tertentu, seperti menghasilkan ide atau menganalisis data. Nah, yang satu ini cukup jelas menurutku. Model AI tidak tiba-tiba muncul begitu saja. AI adalah hasil dari banyak kecerdasan alami, alias hasil kerja para insinyur perangkat lunak. Atau dengan kata lain, model AI juga punya orang tua. Tidak ada jaminan bahwa program AI apapun akan berjalan dengan mulus. Tidak salah kalau kita berasumsi bahwa mungkin akan ada masalah. Para insinyur perangkat lunak memastikan bahwa bug tersebut tertangani dan perangkat lunak diperbarui sesuai dengan kebutuhan. Jadi, orang tua ini diperlukan untuk menjalankan model AI. Sepertinya tidak ada pekerjaan yang lebih tahan terhadap AI daripada itu. Kamu mungkin pernah mendengar tentang satu masalah utama seputar program AI, yaitu bahwa program ini seringkali bias dalam satu atau lain hal dan dapat melaporkan informasi yang salah. Segala jenis komentar atau tindakan yang bias dapat menjadi bencana dalam perusahaan. Di sisi lain, karyawan sumber daya manusia perlu memastikan proses di tempat kerja berjalan secara efektif untuk mencegah prasangka dan diskriminasi. Namun, bukan hanya itu saja. Karyawan SDM juga menengahi konflik dan menangani keluhan di tempat kerja. Model AI tidak akan mampu menangani kompleksitas masalah ini. Itu sebabnya karyawan HR akan selalu dibutuhkan. Terakhir, yang tak kalah penting, mohon tepuk tangannya untuk para aktor, khususnya aktor teater. Dengar, pengalaman teater adalah pengalaman yang interaktif.
Begitu tirai merah terbuka, ada hubungan langsung antara aktor dan penonton. Aktor teater membangkitkan emosi yang kuat dalam waktu nyata, dan mereka beradaptasi dengan reaksi penonton, serta memberikan sentuhan pribadi pada karakter yang mereka perankan melalui gestur, gerakan, dan teknik vokal. Teknologi pasti akan meningkatkan aspek-aspek tertentu dari pengalaman teater, tapi AI tidak akan pernah bisa memicu hubungan emosional yang begitu dalam dan meniru pengambilan keputusan kreatif.